Dengar-dengar Nona di luar negeri menang banyak penghargaan internasional. Benar-benar cantik dan berbakat. Tidak juga. Tanpa keluarga Li pun, dia tetap artis jenius. Benar begitu? Tidak usah bicara. Aku ini. Kenapa dari lahir selalu bermasalah dengan semua orang? Sudahlah, sudahlah. Lebih baik cepat cerai, menjauh dari keramaian, menikmati hidup sendiri, bahagia hingga tua. Aku tetap merasa Lisha dan Bos Lee bersama barulah cocok. Benar, benar. Ayam hutan yang naik ke ranting pada akhirnya masih kurang sesuatu. Aduh, Bantu-membantu datang nih. Itu. Kenapa kalian pergi? Barusan ngobrol ramai banget. Ajak aku dong. Mukanya tebal juga. Lihat aku buat kamu malu di depan umum. Kakak ipar. Apapun yang kamu punya, langsung ke aku saja. Jangan susahkan para tamu. Aku menyusahkan siapa? Aku cuma ingin ikutan ngobrol. Oh, aku mengerti. Kamu suruh aku jadi pemeran antagonis. Peran ini aku sudah ahli. Langsung ke aku. Kamu juga pantas. Percaya nggak? Malam ini aku bisa buat bisnis Lee bangkrut dan bekerja sama dengan mereka semua. Apakah kamu masih bisa menanganinya? Tidak buruk, sudah datang. Masih harus menambah sentuhan terakhir. Kakak ipar. Kamu. Bagaimana bisa kamu menyiram? Saudari, kemampuan kerjamu terlalu buruk. Bagaimana aku bisa menerima peran? Sudahlah, biar aku tunjukkan kekuatan seorang aktor hebat. Meskipun aku menyiram kamu, lalu kenapa? Hari ini aku akan memperlihatkan padamu siapa sebenarnya dalam keluarga Lee. Nyonya rumah yang sesungguhnya. Kakak. Salah naskah nih. Memerankan siapa? Tidak apa-apa. Ada apa? Itu Nona Lisha yang disiram. Bukan. Itu Nyonya Lee. Minuman dia tumpah. Nyonya Lee menyiramkan minuman ke Nona Lisha. Aku tidak salah, semua salah dia. Kakak ipar. Aku tahu kamu tidak suka aku. Makanya kamu mempermalukan aku di depan orang. Kalau kamu merasa aku mengganggu kamu dan kakakku, aku pergi saja. Tapi di badan Licia tidak ada minuman. Terselesaikan begitu saja. Memfitnah orang lain di drama pendek tidak sesulit itu. Apakah ada langkah penting yang terlewat? Sudah, cukup. Menurutku, ini pasti salah Jiangxiang. Kamu iri pada Xiao Xia. Pikiranmu sempit, membuat keributan di depan umum. Wajah keluarga kita, Lin, sudah kamu permalukan. Benar juga. Kurang satu karakter penting yang tidak mendengar penjelasan. Langsung ikut berpihak. Baru pas ceritanya. Kamu, cepat pergi ke kamar. Malam ini, tidak boleh masuk ruang pesta lagi selangkah pun. Xiao Li, Xiao Xia terkejut. Malam ini, kamu jadi pendamping prianya. Kenapa tidak terima? Mana berani. Sukses lalu mundur. Sepertinya tumitku lecet. Mana sandal nyonya? Lukanya jangan kena air. Jangan lupa ganti plester. Li Hao, aku suruh kamu jagain Sia-Sia. Kamu menjaga. Telepon tidak diangkat. Pesan tidak dibalas. Tahu tidak, aku sangat khawatir. Kakek, dia sudah cerita padaku. Dia hanya pergi main dengan temannya. Cuma bilang pergi main, kamu langsung percaya. Siapa? Sia-Sia. Dia adalah calon istri keluarga Li kita. Kemanapun dia pergi, bukankah kamu harus dampingi? Kakek, dia cuma adikku. Dia bukan. Kurang ajar. Adik apa? Dia itu tunanganmu. Ingat, baik-baik. Ya ampun, itu Lily kan? Dia ternyata ditampar orang.
Siapa kakek di samping itu? Kelihatannya galak banget. Cepat, reka. Pangeran kampus yang terkenal juga pernah sekacau ini. Teman-teman, ayo pesanan makanan. Ini juga untukmu. Itu luka. Jangan kena air. Jangan lupa rajin ganti plester. Kakimu sudah lecet? Tidak sadar? Tidak sakit? Terima kasih. Tidak menyangka. Kamu lumayan tahu balas budi. Bukan soal balas budi. Aku masih ada urusan. Pergi dulu. Sejak saat itulah aku suka padamu. Secara logika, aku ini Nyonya Lee. Seharusnya tinggal di kamar Lily, menjalankan hak pemakaian, hak tinggal. Tapi, hari ini mereka itu, malam pertama mereka balikan. Ini saat yang penting. Kesempatan harus diciptakan orang. Malam ini kamar Lily. Kuserahkan sepenuhnya pada Lisha. Ini baru profesional keamanan percintaan. Xiaoxia, anaknya, pemalu, hati polos. Tidak seperti Jiang Shang, banyak akal. Harus mengandalkan aku si rubah tua. Kakek, malam ini kamu jadi cucu menantu yang sesungguhnya. Kamar kakak malam ini. Kalau terjadi sesuatu, nasi sudah jadi bubur. Penentu hasilnya ada di sini. Kakak adalah aku. Kenapa terasa lebih kurus dibanding dulu? Kok bisa lebih kurus dari aku? Lisha, bagaimana? Keluar negeri sekali. Orientasi seksualmu juga berubah. Ngomong apaan sih? Jelas-jelas aku cari kakakku. Iya, aku sengaja menginap di kamarmu. Kamar Lily. Malam ini kuberikan pada kalian. Kenapa kamu malah ke sini? Tidak benar. Lalu, Lily. Kenapa kartunya salah? Malam ini di pesta juga mengulang kembali kenangan pertama kali kita bertemu. Jiang Shang itu sekaku-kakunya. Harusnya sudah mulai suka aku. Malam ini saatnya memanfaatkan kesempatan supaya hubungan kita makin dekat.
Lily tinggal di sebelah. Ayo cepat bertindak. Malam sangat berharga. Tunggu sebentar. Kenapa rasanya kamu sangat berharap aku dan kakakku bersama? Celak. Aku tahu kapasitas diriku. Aku sangat sadar. Lily sejak awal sampai akhir orang yang benar-benar dia cinta. Hanya kamu. Sedangkan aku cuma tenaga kerja sementara. Kalau kalian menikah, aku batalkan kontrak. Dapat uang, pergi. Cih, benar juga dugaanku. Kamu itu wanita matre sejati. Kita bisa kerja sama. Aku bantu kalian rujuk. Kamu bantu aku dapat uang dan kabur. Oke. Setelah selesai, aku bisa kasih kompensasi cincin besar. Ganti rugi mental. Deal. Semangat. Biaya putus besar itu tergantung kamu. Xiaoli, tidurmu bagaimana? Lumayan. Cuma kedap suara rumah tua. Makin parah. Kedap suara buruk. Apa tadi malam terlalu berisik? Sepertinya berhasil. Bagus. Kakek tidak berusaha sia-sia. Di mana Sia? Tidak tahu, mungkin dia sudah tidur. Mana aku tahu, aku cuma dengar semalam ada suara aneh di kamarnya terus-menerus. Kemana Jiangxiang pergi? Kakek mengerti. Semalam sudah begadang lama seperti itu. Memang harus istirahat yang baik. Kenapa kamu keluar dari sini? Kalian. Semalam kamu bikin aku capek banget. Tanganku masih sakit sampai sekarang. Aku sudah bilang, tunggu siang saja. Kamu tetap gak mau dengar. Sekarang jadi repot. Kamu memang nakal. Kalau bukan karena kalian, mana mungkin Berhenti begitu? di situ. Hampir setengah guy liverku rusak. Begadang semalaman baru selesai nulis. Kebebasan ada di depan mata. Cepat bertindak. Jiangxiang ini menggodamu saja belum cukup. Masih ngajak Xia juga ikut gila-gilaan. Perempuan penggoda seperti itu. Cepat atau lambat akan menghancurkan keluarga Li kita. Perusahaan keluarga Li turun sampai 3 generasi. Jika hanya karena seorang perempuan bisa hancur begitu saja. Itu artinya fondasinya sudah rusak parah. Mending bangun ulang saja. Kakek sudah tua. Suka ketenangan. Kamu panggil Xia pindah dan tinggal bareng kamu. Kamu khawatir Jiangxiang akan membuli Xia. Dia tidak akan begitu. Aduh. Aduh, kalung ini baik-baik saja. Kok bisa jatuh sampai ke lantai ya? Meskipun ini kalung antik yang sudah diberikan kakakmu, Lily sejak kecil, untukmu. Tapi aku gak akan minta maaf. Kakak kok bisa kayak gitu? Aku nggak akan rebut kakak laki-laki kok. Tolong jangan sakiti aku lagi. Keningnya berkerut, dia marah. Ternyata ini kekuatan perempuan idaman masa lalu. Ayo cepat marah dan usir aku. Usir aku keluar saja sekarang. Pasti karena Licia pulang. Bikin dia jadi merasa terancam. Semalam kena kakek gangguin lagi. Dia jadi makin cemburu. Aduh, istriku, kalau mau ngambek ya ngambek saja. Semakin ngambek, semakin menandakan dia cinta padaku. Kalung ini 200.000 potong dari uang jajan semester berikutnya. Berapa? 2 juta. Bisa aku perbaiki kok. Satu panggilan suami ganti 10.000. Suami. 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 Xia, cepat, susul mereka. Kakek, menurutku kakak laki-laki juga cukup suka Jiangsheng. Apa aku harus... Mau meninggalkan kakek ya? Aku tahu. Sejak dulu kamu merasa bukan bagian dari keluarga Li, benar kan? Kakek. 2 keluarga kita itu bersahabat turun-temurun. Dulu saat keluargamu kesulitan. Waktu itu, kamu masih kecil. Sekarang kamu sudah dewasa. Kamu sekarang jadi jaga jarak dengan kakek. Kakek juga paham. Kakek pasti ingin kamu jadi menantu perempuan keluarga Li secara sah. Kamu selamanya jadi bagian keluarga Li. Kakek,
Aku mengerti. Aku akan datang. Anak bayi baru benar. Kakek tahu kamu paling berbakti.